seorang Misery sudah menempel di bagian low ground. Akankah bertempur atau akankah hanya berlewat saja? Belum ada langkah yang diambil, belum ada step yang dilontarkan. Ini masih belum ketahuan nih langkah-langkah dari seorang Misery. Betul, gak ada step yang dibuat sama Bigetron saat ini. Zuxi juga sudah dalam posisi yang sangat siap. Udah sadar. Ada di bagian belakang sebuah pohon dan sudah mulai ada open fire yang terjadi. Kali ini space diberikan tapi ada satu pemain di bagian sebelah kiri. Aura men-sandwich, ada seorang Jaden Jaxi yang mengambil bagian belakang. Namun kali ini trade terjadi dengan sangat cepat. Shotgun gameplay masih terjadi, bahkan dua anggota dari Bigetron tumbang. Luxi ada di bagian dalam sebuah komponen sudah dijaga oleh seorang Jaxi. Ini battle bebuyutan antara Aura dan Bigetron. Yap, the battle continues kali ini dengan roster lama dari tim Aura langsung nge-push ke arah tim Bigetron. Tampaknya dari seorang Luxi menjadi pemain better terakhir yang bertahan di area compound dengan Game Force yang menjaga dari sisi jauh. Tapi lihat dari seorang Jaxi terus menjaga angle-angle agar ketahuan. Belum ketahuan di posisi ada No Mercy. Tutup angle shoot dari seorang Luxi kali ini. Ada trade talk ternyata dua pemain knock dari tim Aura. Namun Aura masih bisa menenangkan diri mereka. Bisa dihabis. Jaxi kelihatan. Ada lemparan smoke yang terlihat dan langsung dikontrol sama seorang Luxi. Bakal ditembak dan Jaxi tumbang. Trade talk kembali lagi terjadi, namun revive berhasil dilakukan sementara kali ini dari arah Bigetron. Luxi bakal tarik mundur lagi ke bagian belakang, masuk ke bagian rumah, mengamankan dan menenangkan diri. Baik yang dilakukan oleh tim Bigetron saat ini, tapi through the smoke bermaksud untuk memulangkan Zuxi karena lobby push akan segera dibangun. Terlihat dengan mod FPP-nya dengan menggunakan Thompson kali ini berhasil memulangkan seorang pemain lagi dari Bigetron. Luxi bakal dikejar oleh dua pemain Aura, kali ini bakal langsung terabas ke bagian depan sana, bergerak menunggu backup tentunya. Sedikit menarik mundur lagi dan Genfos ada di tengah-tengah. Itu posisi anti-flank untuk Aura. Yap, ini Aura bisa ketangkap sama Genfos. Kalau mereka lengah, kayaknya sama sekali mereka nggak punya info tentang seorang Genfos. Genfos sudah tahu informasi bahwa dari tim Aura, tiga pemainnya ada dalam area rumah kecil. Satu bom bisa memakan korban-korban dari tim Aura kali ini. Tapi lihat dari Genfos, begitu tenang, begitu sabar. Nunggu momen yang tepat untuk menghabis. Tapi kayaknya ketahuan kah? Ada stepnya kah? Enggak ketahuan nih. Granatnya ke arah lain lagi, tapi ada Molotov dan granatnya terblok oleh kotaknya, tapi Molotovnya korek menuju ke arah seorang Genfos. Sudah ketahuan langkah kaki dari Genfos dan kali ini tembakan yang begitu lengket dari seorang Jayadi berhasil mendapatkan satu, namun Luxi. Threat sudah mulai terjadi kembali dan Jayadi bakal membackup ke bagian depan, tapi kali ini tertahan. Ada di bagian luar dengan menggunakan DPS-nya. Apakah bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron? Naik ke bagian atas, sebuah vaulting kali ini bakal ditembak. Kali ini masih bisa bersembunyi, tapi Luxi berhasil mendapatkan satu dan rata. Luxi make a play, one man show menghadapi 4 pemain dari Aura. What a nice play dari Luxi, mengacak-ngacak tim Aura. Gua kira dari better bakal rata, ternyata dibalikin sama seorang Luxi. Jason dan kawan-kawan terpaksa harus menerima nasib pada game kali ini dan pulang ke arah lobby. Siapa yang nabrak, siapa yang rata? Yap. Wow, gue kaget sih. Gue speechless sih. Luxi loh. Gue bingung, kenapa nggak ada double pick yang dilakuin sama Aura tadi? Mereka nge-picknya satu-satu. Satu-satu, dari No Mercy yang pertama ke pick off. Tadi gue kira Jaden yang tumbang duluan, tapi ternyata Jaxi yang tumbang duluan. Dan Jaden backupnya memang agak sedikit terlambat. Tapi permainan gocekan tiki-taka dari Luxi bener-bener bagus banget sih. Tapi di BSM memang bisa di seorang Jason tadi, seorang Jayadi ya. Keblok sama tembok tadi kan? Keblok tembok, satu pelurunya lagi, satu lagi miss. Sehingga tadi Luxi punya waktu sedikit untuk melakukan reflect. Wah gila banget tadi, dan kita harus berfokus ke arah fight yang lain lagi karena Onyx bakal berhadapan dengan arah Geek Fam. Satu persatu pemain dari Geek Fam sudah berhasil diamankan kali ini. Posisi sudah mulai kelihatan dan jump shoot yang berhasil mendapatkan satu Jobrenki. Kembali lagi berhasil mendapatkan satu pemain dari arah Geek Fam. Tinggal satu pemain lagi yang sudah mulai diketerin dari bagian mobil dan Chico tipis, tapi Zwensi yang kalah fight bahkan langsung dipulangkan, ingin dipulangkan karena lobby masih bisa tertahan. Rata dipulangkan Geek Fam ke lobby dan Onyx kembali bisa bertahan. Harusnya dengan 4 pemain karena tadi tidak sempat terpulangkan dengan low HP. Low HP. Ini teori kita masih berjalan nih Pas, masih berlangsung, masih valid sejauh ini. Wah gokil. Hari pertama adalah hari yang sangat menyenangkan untuk di sebuah turnamen. Tapi hari yang sangat deg-degan juga Pasta. Oke, kita bakal tampaknya zona sekarang full menuju ke arah SMB dan RRQ. Lihat, tampaknya mereka bakal terobos aja lah menuju ke arah jembatan yang kayaknya bakal ada korban yang kemakan oleh tim 21 kali ini nih. Karena begitu YOLO dari tim RRQ, tapi lain sendiri bakal pindah menuju ke arah tim DG. Dan mereka sudah mengambil juga kompon-kompon tepat di luar area SMB. Betul. Coba untuk bertahan, coba untuk bermain tengah-tengah circle yang kali ini terus memihak ke arah mereka. Ya, mereka ngambil rumah pertigaan kali ini di bagian kiri dari arah SMB. Belum ada tim yang menabrak arah kompon mereka karena 2 rumah mereka kontrol dengan 1 rumah garasi. Dan kita kembali lagi melihat di bagian jembatan. RRQ sedikit mendekat menuju ke arah 21 eSport Mineral. Sedang dalam proses pengintaian. Ada melihat 1 orang langsung di sprint tapi terhalang dengan obstacle yang ada di depan sana. Terus smoke dan berhasil mendapatkan 1. Asa tumbang. Masih mencari korban berikutnya, bahkan hampir mendapatkan yang kedua dan berhasil ternyata mendapatkan yang kedua. 2 tumbang dari RRQ, backup sedikit terlambat dari arah Peko. Tinggal 2 pemain lagi RRQ yang berada di bagian belakang.
Mereka sama-sama berada di bagian jembatan sebelah kiri dari kepulauan SMB, tapi posisi mereka benar-benar terbatas banget dan pergerakan agresif langsung dibangun oleh 21 Esports. Iya, tapi 21 nggak boleh membabi buta menuju ke arah depan karena terus ada granat yang dilontarkan oleh tim Oh RRQ. Tapi my kali ini God. bisa connect nih. Ini bisa connect, bisa knock 3 kali dan ledakan granatnya. Belum connect. makan korban. Belum makan korban. Miss tadi granatnya, tapi Percobaan granat kedua? berikutnya masih belum berhasil. Belum berhasil. Masih belum berhasil. Hanya Asa yang belum diselamatkan untuk knockdown yang diberikan 21 ke arah RRQ tadi. Dan Mineral masih menjaga di bagian kanan, di bagian seberang dari sisi-sisi jembatan sebelah kiri kali ini. Dan tembakan yang lengket banget dari Mort. Terspot tidak untuk yang ketiga kalinya bro. Dan Linux memberanikan diri, lemparan tipis, satu orang berada di bagian belakang sebuah kotak. Ketahuan dan happy birthday. Ternyata trading terjadi. Satu persatu sudah mulai tumbang dan RRQ masih ada 2 pemain aktif di sebelah kiri dari jembatan ini. Iya, gue bingung nih siapa yang bakal untung kali ini. Karena sama-sama bonyok, sama-sama makan waktu. Dan lihat dari seorang Flykido, tampaknya bakal mencoba nge-push ke arah depan. One on one situation dan dimenangkan oleh Mort kali ini. Membuat tim 21 benar-benar rugi banget. Kehilangan sementara tiga pemain mereka. Butuh smoke lagi, tinggal Banyu yang tersisa. The last man standing, tapi sepertinya Banyu bakal menyelamatkan Mineral. Oh, ada Bigetron yang bakal lewat dari jembatan ini juga Flo. Tapi tiba-tiba Banyu bermain lompat-lompat manja untuk menyelamatkan satu pemain dari arah 21 Esports. Dan itu dia. Bukan Bigetron, tapi EVOS yang menjadi pelakor di pertempuran jembatan ini. Iya, tampaknya baik RRQ, baik 21 sama-sama bonyok. Tapi kali ini dari tim RRQ mengantongi 4 elimination. Ya, itu dia. RRQ ya. Bertahan di bagian jembatan, tapi dikejutkan dengan tembakan yang datang dari arah EVOS. Bigetron mungkin bakal menjadi korban dari RRQ dan juga 21 Esports saat ini. Iya, tapi tampaknya dari tim Boom ada yang kemakan oleh Blue Zone karena lihat mereka terus bertahan dengan tim Onyx dan juga tim GD di pinggir-pinggir zona. Betul, masih beradu dengan GD, berhasil mendapatkan Sky. Sebuah confirm elimination yang bakal masuk ke arah Bumi Sport saat ini. Tidak bisa nembak, Molotov pun jadi Bro. Iya, Molotov pun jadi untuk men-secure poin-poin berharga. Ini nggak ada healing ya? Ini nol healing. Nggak ada healing dari arah pemain Boom. Iya, tapi lihat Alan masih terkena juga dari jarak jauh. Dimana kita bakal lihat dari tim DU. Coba mengambil keuntungan terbesar, tapi mereka pun terkena trading. Tapi tampaknya satu persatu player mulai hilang. Satu persatu player mulai berjatuhan. Bahkan Onyx coba menemukan poin-poin tambahan juga dengan mem-pick off player-player dari tim Boom. Zona akan bergerak dalam waktu 10 detik. DU, GD, tim-tim lain di pinggir zona semua harus bergegas untuk bergerak menuju ke arah zona. Betul, ini sebenarnya posisi yang agak nggak enak sih. Kalau kita berbicara untuk last circle-nya di bagian garis take off dari pesawat-pesawat yang ada di bagian SMB ini Flow. Karena daerah yang bisa dikuasain tuh nggak banyak, cuma sedikit doang. Iya. Paling manfaatin bangkai-bangkai pesawat, lower ground, hangar. Dan itu ada beberapa area yang emang sangat-sangat terbuka banget. Granat bakal dilemparkan, berbahaya banget. Jadi granatnya itu dia meletup. Alter Ego mendapatkan satu. Mungkin mereka unggul karena emang ini daerah kekuasaan dari Alter Ego gitu. Jadi mereka paham banget dengan teritorial yang ada di daerah ini. Selain itu mereka paling ready secara informasi dan juga vision. Selama mereka ada di area-area SMB. Tapi lihat dari tim Onyx tampaknya pilihan kita pas masih bertahan kuat juga dengan 4 player mereka. Bahkan terus menambah poin-poin tambahan. Sekarang Tenski tertumbangkan, Jawabri tertumbangkan. Terlalu open dari sisi tim Boom Esports. Dan sekarang satu persatu anggota dari tim Onyx ada dalam bahaya yang besar. Iya, ini bakal through the smoke. Itu dia pergerakan dari seorang Jar-Jar. Berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void, dipulangkan karena lobby 9. Elimination untuk Onyx saat ini. Tapi Zwensi tertangkap dari bagian kiri. Boom berhasil nge-spot keberadaan dari arah pemain Onyx. Iya, tampaknya pilihan kita baru dipilih langsung tumbang player-playernya. Dan sekarang dari Onyx dalam bahaya yang luar biasa. Meskipun sudah mengantongi 9 poin elimination. Amat disayangkan kalau mereka tumbang sekarang. Hanya membawa 1 poin placement. Ya, itu dia. Apakah bisa atau tidak? Karena demi pergerakan juga sudah mulai dibangun oleh Boom Esports. Bahkan tidak hanya Boom, tapi ada DU, ada Onyx juga. Bergerak di arah yang agak terbuka untuk masuk ke dalam zona. Di mana sudah dijaga oleh DU dan juga Onyx. Iya, tapi kalau misalnya Onyx tumbang pas. Harapan kita untuk teori kita hanya NFT. NFT yang tersisa berarti. Kalau Onyx tumbang ya. Sesuai dengan teori Wolfie. Iya, yang sudah dikaji juga. Oke, yang sudah dikaji dari 2 game tadi. Dua game doang. 2 game sebelumnya. Datanya sebenarnya kurang valid karena baru 2 game. Tapi gak apa-apa, kita coba untuk di game ketiga. Coba aja dulu kita ya. Yang penting pede dulu. Yang penting pede dulu. Oke, sama seperti kepedean dari seorang Jar-Jar tadi. Untuk mencari hitmarknya karena pemain dari Boom Esports. Yami tertahan di bagian belakang sebuah pohon. Mereka belum masuk ke dalam zona. Akan mendekat ke arah Ucup. Kali ini memanfaatkan setup smoke yang dibuat oleh Ucup.
Yap, ini tim yang utuh, udah benar-benar tinggal 1, 2, 5 tim. Sisanya semua bonyok nih 7 tim yang tersisa. Kita bakal melihat kali ini cukup banyak tim yang akan terkikis dengan cepat. Dan Ucup mendapatkan poin yang begitu berharga, menumbangkan tim Boomnya yang hanya menyisakan 1 pemain mereka lagi. Tapi dari belakang, Onyx mendapatkan poin elimination ke-10 mereka. Wow. Bangunnya Ucup, blunder juga ternyata. Onyx malah free shot ke arah Ucup. Ya, ini Onyx mengamuk banget sih. Roster mereka dari 2 game yang dimainkan benar-benar mengamuk banget. Dari game pertama dan juga game ketiga kita kali ini. Ya betul banget. 10 tim tiba-tiba tersisa karena Boom juga dipulangkan ke arah lobby. Nggak ada healing lagi dipunya sama Boom Esports. Sementara Bigetron berhasil touchdown untuk masuk ke zona yang kelima kali ini, Flo. Yap. Dari BTR dan juga RRQ yang tadi sama-sama berjuang dari Pulau Utara, tampaknya masih cukup aman. Tapi kalau kita lihat zonanya, BTR nggak banyak ruang gerak mereka yang miliki. Karena zonanya memaksa mereka harus keluar sedikit lebih jauh dari area rumah. Ya betul, RRQ dapat zona, harus menjaga pergerakan dari Bigetron. Yang paling enak sementara ini kalau gue lihat, DG sama EVOS mungkin ya. EVOS. Itu high ground kalau dikontrol sama EVOS, mereka strong banget di posisi itu. Karena mereka di balik bukit. Betul. Nggak harus terpaksa mundur ke lerengnya gitu kan. Betul. Jadi mereka punya cover yang cukup memadai, tinggal GPX-nya harus ditampung sama mereka. Yang harus mikir panjang tuh adalah tim yang udah setup duluan di bagian SMB. Tiba-tiba, aduh guys, waduh, ke kiri lagi. Guys. Ini gimana guys enaknya guys? Aduh susah banget. Karena gue yakin rumah-rumah pinggiran SMB-nya udah dijagain pasti. Udah laku, udah mahal. Udah laku, udah naik harga tanahnya. Ini juga enak loh hitungannya. Mereka punya cekungan yang jauh dari rumah-rumah sehingga mereka nggak mudah untuk dibom. Dan mereka punya cekungan yang menghindari peluru-peluru panas yang konek ke arah mereka. Ya alias mereka nggak punya cara untuk ditumbangin. Betul. Selain mereka overpick. Sama kecuali zonanya udah keluar dari tempat mereka. Ini aja udah di ujung zona kelima loh. Ya, tempatnya HFX. Nasib gak ada yang tahu ya pasti. Betul. Tapi ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Apakah dari EVOS bisa menahan gempuran dari tim GPX yang tentu ingin merebut juga spot dari EVOS. Di mana tadi gue sempat sebut harus ditampung terlebih dahulu oleh tim EVOS. Ya, bergerak perlahan dan pasti untuk EVOS. Sama halnya seperti GPX. Kali ini Lynx sudah mulai membuka jalan tapi EVOS menembak. Ada zoning out yang diberikan sama EVOS tapi kayaknya ini pede banget sih buat GPX. Mereka bakal coba untuk menggeprek EVOS yang ada di depan sana. Ada tembakan menuju ke arah seorang Lynx dari KF tapi masih bisa tertahan di bagian sana juga dan ini dia commit spray dari Lynx yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi cicilan HP-nya sakit banget sih karena ada pemain EVOS. Di kirinya ada pemain EVOS yang kalian siap untuk melakukan trading juga. Tapi tampak kita bakal lihat dari Lapar dan juga kali ini dari Micro Blue. Bakal coba menumbangkan playernya dan KF tertangkap oleh Lynx kali ini dan langsung ditumbangkan. Lapar belum menemukan target yang harus diincar tapi di lain sisi dari Dede sudah pulang ke arah lobby. Ada spray yang begitu komit karena 2 vehicle tapi belum bisa mendapatkan satu. Namun dari arah bagian lain dari Bigetron mereka berhasil mendapatkan pemain dari RRQ. KF sudah dipulangkan oleh GPX ke arah lobby. Ada Red Face, sebuah trigger disiplin berhasil. Front shoot yang tidak terlihat. Rebahan adalah kunci kalau kata Sanskui. Iya, kita bakal dari tim EVOS kali ini bakal langsung coba menemukan posisi dari tim GPX. Dan kali ini kian menyebar di berbagai posisi dan tampaknya BTR berhasil meratakan tim RRQ dan masuk ke circle kali ini, circle kelima. Hunt for you sudah mulai tumbang. Dari GPX, satu persatu pemain mereka tumbang berhadapan dengan EVOS, tapi EVOS juga satu persatu pemain mereka tumbang. Tapi Lapar nggak bisa diselamatkan lagi. The last man standing sekali ini Red Face. What? Oh itu yang ledakin GPX ya? Yang ledakin GPX, tapi lihat dari Red Face. Bersabar, ngepick tapi kakinya yang ditembak, ditumbangkan dan EVOS terpaksa pulang di posisi ke-8 membawa 2 point elimination. Ya betul sekali, tinggal 7 tim kali ini yang tersisa. HFX butuh bergerak sedikit aja, tapi itu daerah yang open banget kalau mereka keluar dari cekungan ini. Iya, tanpa kita bakal tunjukin apakah dari HFX terus bertahan dan kali ini mereka harus keluar dari cekungan, depan mereka cukup ramai, mau nggak mau mereka harus coba cari momentum. Harus dapat sih momentumnya kalau udah kayak gini, karena dari NFT gue yakin bakal nge-lock ke arah HFX-nya juga. Ini berarti tinggal NFT ya Flo yang ada di grup D yang masih bertahan. Aura, Onyx sama Geekfam udah pulang. Yang gue bilang, harapan kita tinggal di NFT. Untuk teori kita pas. Teori lu? Oh iya teori gue, benar. Abis itu lu bikin teori dah. Coba lah, ntar gue juga cari-cari teori-teori tipis-tipis lah ya. Alright, Alter Ego yang ada di bagian compound kali ini. Mereka tidak ada di center circle banget, atau mereka yang di center tuh ya? Oranye apa kuning warna itu dari DG. Oh itu DG ya? DG itu. Oh, Alter Ego berarti di pinggiran zonanya? Di pinggiran zona mereka. Compound nah itu dia, kuning. Kalau Oranye itu DG, jadi kita lihat dari BTR pun dengan 2 player yang dari tadi bertahan terus, akhirnya bisa juga masuk ke area top 6. Di mana mereka harus berhadapan dengan tim GPX, tinggal memisahkan 3 player mereka. Wih, sampai sini loh HFX. Harus cari momentum, harus touchdown loh mereka. Oke. Tampaknya bakal lihat dari tim HFX sudah menerobos ke area rumah dari tim NFT. Granat ledak, tapi ada follow up juga dari Boychill yang kali ini belum beranikan diri untuk turun, tapi malah knock out. Ya, backupnya sedikit terlambat, tapi setidaknya ada trade talk yang terjadi. NFT berhasil memulangkan 1 pemain dari HFX ke arah lobby. Tinggal 2 player aktif, tapi granat bakal dilemparkan. Sebuah pergerakan di arah open field. Sudah mulai terlihat sebuah pick dari bagian lantai 2 dan berhasil mendapatkan 1. Ramones bahkan langsung
memulangkan pemain tersebut ke arah lobby. Bertambah pun di elimination untuk tim NFT kali ini, bahkan mereka berhasil meratakan HFX dengan sedikit bantuan tembakan dari Alter Ego. Iya, tapi lihat dari NFT masih menyisakan juga seorang drone kali ini dan juga Ramones di bawahnya. HFX juga belum merata, masih bertahan. Satu player mereka Agansi kayaknya. Agansi tinggal sendirian. Oh, Harvest masih bertahan. Agansi tumbang. Oke, granat. Lantai 1 ternyata untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara 3 pemain dari NFT ada di bagian lantai 2. Kali ini berhasil mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. 3 tim bakal bentrok di arah sniper tower ini dan through the smoke yang connect tadi mendapatkan satu anggota dari arah dari arah tim NFT. Satu pemain tersisa kali ini ada di bagian lantai 2 sedang melakukan proning Boychill. Oke, kita bakal lihat juga dari sini tim-tim mulai pecah fight di kiri, kanan, atas, bawah, semua sisi map. Dan Potato bakal sniper bomb menuju ke arah pemain terakhir dari HFX tapi belum connect. BTR tampak ketumbang di posisi ke-6, nice try banget karena hanya misalkan 2 player mereka. Tapi lain sisi dari tim Alter Ego, Fnatic masih ingin coba untuk menyelamatkan tim Alter Ego di zona kali ini. Tapi DG santai di pantai. Dari tadi enak banget posisi mereka, nggak pernah pindah loh pas. Ini NFT kalau lo perhatiin, mereka bisa ngereset lagi loh. Recover lagi, betul. Bisa dari fight yang mereka lakukan, bahkan mereka bertahan dong, Flo. Sampai top 3. Padahal ada 3 tim, 2 tim dari yang nabrak arah komponen mereka, tapi Alter Ego nggak bisa bertahan, HFX juga nggak bisa bertahan. Tinggal 3 tim kali ini, NFT, GPX, dan juga DG. Tapi ada backstep nih yang dapat dilakukan juga oleh seorang Rosemary dan juga arah tim DG. Rosemary tersenyum. Kalau feeling gue DG mikirnya 4 lawan 4. Kalau feeling gue ya, DG mikirnya 4 lawan 4. Harusnya iya kalau dia benar-benar memperhatikan elimination fit-nya juga, atau dia memperhatikan bagian rumah jamur, ya karena dari tadi komit spray mereka ke arah rumah jamur. Ya. Oh enggak, mereka waspada sama belakang juga sih. Mereka tahu tadi di belakang sempat ada EVOS, sempat ada GPX, BTR, mereka waspada juga. Satu orang ngecek belakang terus. Yap, sambil diperhatikan karena setup mereka begitu berani untuk ada di bagian atas. Oh, zonanya ke arah atap, zonanya ke arah Rosemary. Arah Rosemary. Jadi mau nggak mau sekarang DG itu bakal coba makanin NFT dulu. Harusnya seperti itu. Ditampung lah ya. Naik mobil nggak? Naik mobil, nekat dong. Kebait. Nekat dong, kebait dong. Akan bergerak sedikit, digocek tipis, ambil bagian sebelah kiri, hampir berhasil. Tapi tidak, karena kontrol areanya begitu detail dari arah Dunia Games. Iya, udah nggak ada ruang gerak sih. Oh, kelihatan. Oh, drone? Tapi NFT yang lihat. Kalau gue rasa drone bakal coba tarik kaki Rosemary. Halo! Ya, ketahuan duluan. Rosemary save the day bagi tim GPX masuk ke top 2. It's okay, mau tumbang juga, worth it banget. DG tampaknya bakal menjadi... belum selesai. Oh, selesai. DG bakal jadi pemenang WCD di game kita yang ketiga kali ini. Dari grup yang ngebegal. Biasanya itu cuma emang RRQ sama 21. Kadang-kadang EVOS zaman dulu, tapi udah nggak lagi. Pada masanya. Tapi ini dia WCD kita kali ini ada tim DG. Kali 3 pada hari ini, tapi masih ada 2 game lagi. Dan dua-duanya di Miramar. Oh iya, back to back Miramar. Back to back Miramarnya. Oke, itu bakal jadi mendual. Tapi kan dia ngaku-ngakuin. Iya. Waktu di third party-nya PUBG Mobile kan waktu itu. Iya, dibilang kan kita kan